yang ya jujur saja dunia Islam di Jepang itu memang dikuasai mereka, karena orang-orang kita, muslim kita itu lebih bergerak di sektor-sektor kultural. Jadi kayak misalnya contoh ya, tablik akbar yang memunculkan ustadz-ustadz garis keras, ustadz-ustadz radikal itu jauh jamaahnya itu banyak sekali dibanding katakanlah pengajian-pengajian yang didatangkan oleh ulama besar. Bahkan ulama sekaliber Pak Quraish Shihab sendiri pun yang nonton bisa dihitung, yang maksudnya yang mengikuti tausiah beliau itu bisa dihitung gitu. Berapa orang kira-kira? Kira-kira waktu itu mungkin berapa ya, 200-an apa berapa ya. Tapi dibandingkan dengan ulama yang radikal bisa ribuan. Di Jepang ya? Di Jepang, di street itu. Begitu ya, ribu pokoknya penuh sampai keluar. Kalau Pak Quraish Shihab kan enggak. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi, mereka pintar bermain di wilayah-wilayah kelembagaan. Jadi kaum radikalisme di Jepang itu kan tidak berdiri sendiri. Mereka datang bersamaan dengan gelombang politik, investasi politik. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kebijakan SBY yang zero enemy itu dimanfaatkan benar sama kelompok-kelompok kaum radikal itu. Mereka menguatkan posisi-posisinya di saat kita nggak ngerti gitu. Karena kita yang di Jepang itu pasti berpikir, orang biasa ya pasti berpikir buat apa politik-politikan. Toh kita sendiri yang di Jepang itu kerja aja mati-matian belum tentu sukses gitu kan. Tetapi yang namanya politik itu kan mereka itu sangat pintar membujukkan, dan mereka itu juga menguasai ya KBRI, pasti KMII terutama ya, dan lembaga-lembaga lain gitu. Karena kan orang kita kan katakanlah orang yang baru dari Indonesia itu kan lihat pengajian misalnya, ini yang ngadain siapa? Kalau ada logo KBRI-nya itu pasti masuk dong, pasti ikut dong. Dan di samping itu juga banyak orang-orang kita itu yang nggak ngerti berpolitik. Kayak misalnya ada yang yakin bahwa dengan menjadi ketua KMII katakanlah segala macam, atau ketua organisasi apalah, maka akan equal dengan karir mereka. Jadi mereka nggak lihat bahwa masyarakat itu akan menilai kebijakan-kebijakan organisasi yang dipimpinnya. Ngapain kalau misalnya saya menjadi top dari sebuah organisasi, tetapi masyarakat sendiri komplain, kemudian kita cacat, ada jejak digitalnya yang membuat kita cacat. Setidaknya orang mempertanyakan, kok kenapa kalau ada di kepengurusan tetapi kebijakan-kebijakanmu itu sangat meresahkan masyarakat, dan itu sudah berkali-kali gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Ya saya bilang ya itu susah sekali lah pokoknya. Saya tidak menyinggung person per person, tapi ini karena ini kan masalah kelembagaan. Itu biasa saja. Tapi memang kalau di kita memang di Jepang itu kan masalahnya orang-orang yang ada di sini itu tadi itu mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan. Bahkan biasanya orang berpolitik itu untuk mencari jabatan segala macam, mereka itu malah kehilangan pekerjaan segala macam, kehilangan kepercayaan. Terus buat apa gitu? Jadi makanya saya sendiri ya, kita kasihan juga lah, kita hentikanlah semua ini. Ngapain gitu? Kita kembali lagi ke menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita dukung masyarakat Indonesia itu biar sukses di Jepang segala macam kan. Kemudian ini yang paling